Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat tahun baru 2021. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020 dan sekarang sudah memasuki tahun 2021. Tahun yang baru, mungkin kemarin kita tidak merasakan bagaimana kemeriahan perubahan atau pergantian tahun ini, tetapi semoga kita tetap dalam kondisi yang selamat, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan, dan kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita di tahun yang baru ini. Majelis juga mengucapkan selamat datang dan juga selamat mengikuti ibadah streaming, ibadah tahun baru pada hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, pada kesempatan ini, saya akan membacakan beberapa pokok berita gereja, yang antara lain, yang pertama adalah pemilihan anggota majelis periode 2021-2024. Majelis yang akan lereh, yaitu Penatua Lisanto Purwoseco, beliau tidak dapat dipilih kembali. Penatua Herman tidak dapat dipilih kembali. Penatua Satrio Kristiono tidak dapat dipilih kembali. Diaken Saksianu Wijayajati tidak dapat dipilih kembali, dan Diaken Riyadi Catur masih dapat dipilih kembali. Pemilihan calon anggota majelis periode 2021 dan sampai dengan 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 Januari 2021 yang akan kita lakukan secara online, nanti menggunakan Google Form. Yang berhak memilih dan dipilih anggota majelis adalah anggota jemaat dewasa sesuai dengan tata laksana bab 2 tentang keanggotaan gereja. Badan pembantu majelis atau yang non-PWG akan dipilih oleh majelis, dan pemilihan ketua dan pengurus komisi PWG dilakukan internal oleh masing-masing komisi. Yang kedua, tentang RAPBG tahun 2021. Semua bidang dan komisi diharapkan sudah menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran masing-masing bidang dan komisi paling lambat tanggal 7 Januari 2021 melalui email Sekretariat Gereja. Ibadah tahun baru hari ini, tanggal 1 Januari 2021, akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau. Majelis juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota majelis dan jemaat yang bertugas melayani pada ibadah tahun baru ini. Demikian pokok-pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah tahun baru kita hari ini adalah keseimbangan hidup Kristen. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah awal tahun ini kita kuduskan dengan pengakuan
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu. Dan besertamu juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Nyanyian umat Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami. Bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Umat mengakui dosa secara pribadi. Untuk setiap mulut yang mengaku ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Dengung
Umat dipersilakan bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 16 ayat 6. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pewarta atau pembawa damai. Oleh sebab itu, mari kita berikan salam kepada saudara-saudara yang ada di dekat dengan kita. Kami persilakan sambil mengucapkan salam damai. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, pada kesempatan hari ini di awal tahun, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, pada kesempatan saat ini kami diberikan kesempatan dan waktu untuk memasuki tahun yang baru. Hari pertama di tahun 2021 ini ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melihat karya Allah di sepanjang tahun 2021 ini. Dan sapaan firman Tuhan jugalah yang akan menuntun kami untuk memiliki komitmen hidup bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Dan saat ini hari pertama tahun 2021. Oleh sebab itu saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru. Sampai jam berapa kita tadi malam? Dalam rangka ingin melewati tahun 2020 yang lalu. Mungkin kita sudah beberapa jam melewati tahun 2021 ini. Ya, hal yang luar biasa. Mengapa harus ditunggu? Ya, karena kita akhirnya dapat juga melewati tahun 2020 yang luar biasa. Penuh dengan kejutan. Kejutan yang menarik yang Tuhan berikan. Tapi karena kejutan itu jugalah kita bagaimana menjawab setiap apa yang Tuhan berikan. Kita tidak berdiam diri. Kita mencoba untuk menjawab, melakukan segala sesuatunya. Dan saat ini, sapaan firman Tuhan, kalau saya lihat dalam bacaan kita, khususnya di dalam Injil, ini menjadi satu komitmen dalam rangka kita mengawali langkah kita di tahun 2020. Ingat, kalau tadi malam ataupun tanggal 31 kemarin, kita juga melihat sapaan firman Tuhan. Ternyata apa? Bilangan 6. Berkat Tuhan itu tidak berhenti hanya di awal. Akan tapi di penghujung tahun, tanggal 31, berkat Tuhan itu juga selalu dipancarkan, selalu diberikan kepada setiap umat. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Tema kita keseimbangan hidup Kristen. Ini menjadi satu, bisa dikatakan sebagai satu komitmen kita. Dalam kita akan memasuki tahun 2021 ini. Tahun yang kita juga nggak tahu akan apa yang terjadi ke depan, seperti apa, bagaimana. Apakah pandemik ini bisa dengan cepat teratasi? Vaksin ada, semua dapat divaksinasi? Atau banyak hal yang kita tidak tahu, masih tanda tanya. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan mencoba untuk menjawab itu semua. Jawabannya apa? Kan itu. Dalam rangka komitmen hidup di tahun 2021. Apa itu? Pertama Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan dalam perumpamaannya mengenai apa? Kedatangan anak manusia. Ternyata apa? Ada proses pemisahan di dalamnya. Antara domba dan juga kambing. Ya, ternyata dalam rangka kedatangan anak manusia tadi, gambaran yang Tuhan Yesus berikan adalah pemisahan. Dan dalam rangka pemisahan itu, kita dapat melihat apa? Keadilan Tuhan di dalamnya. Keadilannya seperti apa? Kita lihat bersama dalam bacaan kita di dalam Injil tadi. Baik domba maupun kambing memiliki hal yang sama. Kalau kita lihat, sebab ketika aku lapar, haus, telanjang, di penjara, ternyata apa? Dua-duanya pun mengalami itu semua. Pernah berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang sama. Baik domba maupun kambing. Peristiwanya sama. Tidak pilih kasih. Nah, ini menjadi catatan kita Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ternyata apa? Peristiwanya sama yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena ini domba maka
oh yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Karena ini kambing, maka yang berat, yang sulit. Oh enggak, ternyata peristiwanya sama kok. Dan nampaknya hal ini yang dapat kita lihat juga pertama. Peristiwa di tahun 2020 juga sama. Tidak hanya orang percaya, tidak hanya orang Kristen saja yang mengalami pandemik. Tidak hanya negara-negara Eropa saja, atau negara-negara yang di Timur Tengah saja. Oh enggak, seluruh dunia mengalami pandemik. Peristiwa yang sama. Ya kan? Akan tetapi, bagian yang berikutnya, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, yang kedua, apa itu? Sikap dalam menghadapi peristiwa yang sama tadi. Bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita tadi hanya berdiam diri? Hanya katakanlah ya nggak berbuat apa-apa? Atau justru sebaliknya, sikap kita adalah mencoba untuk menjawab setiap peristiwa yang terjadi. Sehingga bagian yang kedua ini sangat menarik untuk dapat dilihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kadang bahkan sering kita mengatakan bahwa Tuhan, saya kan tidak mencuri, saya kan tidak membunuh, saya kan tidak berzina. Gitu kan? Saya tidak melakukan ini itu yang dianggap negatif dalam kehidupan relasi manusia. Ya memang tidak. Tapi Anda berdiam diri. Saudara berdiam diri saat apa? Ada orang lapar. Ada orang haus. Ada orang yang telanjang. Ada orang membutuhkan perhatian. Justru kita berdiam diri dan menutup diri. Lihat gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Ternyata apa? Bukan hal-hal yang sulit dalam rangka memisahkan ini. Hanya dibutuhkan apa, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Kepekaan kita untuk melihat keadaan. Ini dia. Sehingga di sini bagian yang kedua yang menarik. Komitmen kita hidup bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Apa itu? Kepekaan kita melihat keadaan lingkungan sekitar. Oh, jangan jauh-jauh lingkungan sekitar. Akan tapi kepekaan kita dalam rangka melihat keberadaan keluarga terdekat kita. Yang mungkin kita begitu terkenal di luar. Akan tetapi justru di dalam kehidupan keluarga kita, ya maaf kata, orang yang justru dekat dengan kita, justru terabaikan di sana. Sehingga sapaan firman Tuhan hari ini, di awal tahun 2021, kita diajak untuk peka melihat apa yang ada di lingkungan sekitar kita, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi komitmen kehidupan kita bersama di tahun 2021. Sehingga apa? Ini yang menarik. Kita bersama-sama memperoleh keselamatan dari Allah. Diawali dengan apa? Kepekaan. Sehingga pada saat ada orang yang haus, diberikan minum, dia akan merasakan kelegaan. Dan dari kelegaan itu, maka apa yang terjadi? Dia bisa produktivitas untuk melakukan kegiatan. Pada saat ada orang lapar, kita memberi dia makan. Maka akan ada apa? Ada energi untuk dia dapat beraktivitas kegiatan. Saat ada orang yang tertawan ataupun dikucilkan dalam kehidupan, kita memberikan perhatian. Maka akan ada apa? Akan ada satu semangat dalam kehidupan kembali. Nah, ini dia peran kita bersama saat kita mau hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Kasih penyertaan Tuhan akan kita rasakan di dalamnya hari lepas hari. Selamat tahun baru dan selamat berkarya bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Dan tahun ini menjadi tahun berkat pemulihan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur, mari kita bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Menjadi satu komitmen kami mengawali tahun pemberian Tuhan, tanggal 1 tahun 2021 ini ya Allah. Bagaimana ada keseimbangan hidup di dalam kekristenan kami. Oleh sebab itu, sapaan firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa kami diajak untuk dapat menjadi saluran berkat kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuntun sertai kami ya Allah. Kami tidak tahu akan apa yang akan kami hadapi di tahun 2021 ke depan ini. Akan tetapi, kami diajak untuk dapat merespon kepekaan kami untuk setiap peristiwa yang kami hadapi di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami. Dan pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan umat-Mu, GKJ Kemuliaan, khususnya untuk proses pemanggilan pendeta. Saat ini kami akan memasuki usia keempat ya Allah, untuk kebersamaan kami di GKJ Kemuliaan, dan memasuki usia ke-5 tahun. 5 tahun dalam kebersamaan kami. Oleh sebab itu kerinduan kami untuk memperoleh seorang gembala yang melayani kami di GKJ Kemuliaan ini. Tuhan tuntun sertai panitia dan majelis dalam proses pemanggilan calon pendeta di GKJ Kemuliaan. Tuhan juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Terlebih di tengah pandemik yang ada ini ya Allah, Tuhan memampukan kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa di tahun ini, harapan kami, bahkan seluruh dunia, agar vaksin dari COVID-19 ini dapat ditemukan dan dapat divaksinasi secara keseluruhan, sehingga kami dapat berangsur-angsur kehidupan semakin pulih, semakin baik, dan pandemik ini dapat teratasi. Kami berharap memohon ya Allah, di tahun ini juga semua akan ada perubahan. Dan cinta kasih tangan Tuhan jugalah yang memampukan ada pemulihan di dunia kami ini. Kami juga berdoa untuk tim medis dan non-medis yang ada di garda terdepan dalam menghadapi, menangani pandemik yang ada. Khususnya untuk umat-Mu di GKJ Kemuliaan yang cukup banyak. Mereka yang berprofesi entah itu sebagai dokter, perawat, bidan, ataupun di non-medis yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka, lindungi mereka. Sehingga mereka dalam melaksanakan tugas panggilan mereka masing-masing, ada damai dan sukacita. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Begitu juga untuk anak-anak kami, yang sampai saat ini sekolah masih di rumah. Mampukan mereka dapat konsentrasi
sehingga setiap materi pengajaran mereka dapat terima dengan baik. Dan kami sebagai orang tua, Tuhan dampingi, berikanlah hikmat kesabaran dalam mendampingi putra-putri kami. Banyak hal yang akan kami serahkan, banyak hal yang menjadi impian cita-cita kami di tahun ini. Akan tetapi Tuhan, biarlah semuanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan pada kebaktian pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pujian dari Kidung Jemaat 335 bait pertama, Manusia yang Meluku, akan mengiringi kita dalam menghaturkan persembahan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu di tengah-tengah situasi yang masih kami alami sampai dengan saat ini, kami rindu menghaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan gereja-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dan limpahkan bagi kami. Berkati dan berikanlah hikmat kepada majelis gereja-Mu dalam mengelola persembahan ini. Kami sangat bersyukur untuk berkat firman yang telah kami dengar melalui Pendeta Setiawan Hartanto. Berkati dan urapi pelayanannya, keluarganya dan kehidupan pribadinya. Dan semuanya itu seturut dengan rancangan dan rencana-Mu saja. Terima kasih untuk semua berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang kehidupan ini. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap masih berdiri, marilah kita naikkan nyanyian pengutusan dari NKB 211, bait pertama, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan-Mu.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk Tuhan. Tuhan mengutus kita dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukanlah dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 66 di gunung dan di lurah. Dalam rangka menyambut tahun baru tahun 2021, Majelis Gereja Kemuliaan mengucapkan semoga damai dan kasih Allah mengisi setiap hari dalam hidup kita. Harapan baru kita dan keluarga selamat dan bahagia. Selamat tahun baru tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian streaming tanggal 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.